Juri, bayangin kamu berusaha sangat keras untuk dapatin kemampuan agar pensiun dini dan kamu akhirnya lakuin banyak side hustle sehingga kamu nggak punya waktu untuk orang di sekitarmu dan saat kamu tua, kamu cuma punya beberapa orang yang di keluarga kamu tapi apa, orang di keluarga kamu ini juga punya mimpi dan hanya gunain uang pensiun kamu untuk bantu mereka dapetin mimpi dan ninggalin kamu menikmati uang kamu yang banyak itu tapi apa, kamu nikmati itu dengan kosong. Ini penting, kenapa? Karena manusia ngejar kebebasan finansial, tapi malah kehilangan kebebasan untuk menentukan kualitas hidup dalam proses bahkan pada tahap akhirnya. Kemandirian finansial atau pensiun dini atau KFPD akan kami definisikan sebagai sebuah gerakan yang mendorong individu untuk mengatur keuangan secara ekstrim melalui penghematan yang ketat dan investasi yang agresif dengan tujuan mencapai kondisi finansial yang memungkinkan mereka berhenti dari pekerjaan tetap jauh lebih cepat dari usia pensiun normal. Kami percaya bahwa ini bawa banyak mudarat dan kami ingin berdiri dan katakan ke kamu kalau kamu nggak perlu lakuin ini karena ini akan merugikan kamu dan kamu jangan pernah promosikan ini secara luas karena nggak ada benefit yang luas dari KFPD ini. Jadi dengan percaya bahwa KFPD ini bawa banyak mudarat, kita bakal buktiin apakah gerakan KFPD sungguh memberi manusia kebebasan atau justru mengurung manusia dalam ilusi kebebasan finansial sambil mengorbankan kebebasan emosional, sosial, kualitas hidupnya dalam proses mereka. Dan dengan kata lain, debat hari ini nggak boleh bahas tentang apakah menabung itu bagus atau apakah investasi itu penting karena semua pihak pasti setuju itu baik. Tapi apa yang jadi pertaruhannya? A. Apakah KFPD ini layak dijadikan gerakan gaya hidup dan dipromosikan luas karena benefitnya yang banyak itu? Atau B. Atau justru ini berbahaya karena menyempitkan arti hidup hanya pada uang dan pensiun yang cepat? Kemudian kontra hanya akan menang kalau satu, mereka bisa buktikan KFPD itu inklusif dan realistis. Mereka harus yakinkan kamu bahwa siapapun bisa lakukan itu, bukan cuma orang dengan gaji besar atau privilege tertentu. Kenapa mereka bakal gagal, Juri? Karena lihat realitas hari ini, mayoritas pekerja hidup dengan gaji yang pas-pasan, bahkan buat kebutuhan dasar aja udah kos-kosan. Bicara soal pensiun dini, terdengar seperti fantasi elit perkotaan, ini bukan solusi nyata bagi masyarakat mayoritas di status quo. Lalu yang kedua, mereka harus bisa buktiin KFPD itu mengorbankan kualitas hidup. Mereka harus tunjukkan ke kamu, Juri, bahwa hidup hemat, ekstrim, dan side hustle itu bisa seimbang dengan relasi keluarga, kesehatan mental. Kenapa mereka gagal? Lihat, karena definisi KFPD itu sendiri menuntut kamu lakuin penghematan yang ketat dan investasi yang agresif. Itu berarti apa? Pengorbanannya akan nyata dalam gaya hidup kamu, waktu kamu, dan interaksi sosial kamu. Mereka bisa klaim, ya, bisa kok seimbang, tapi itu bakal bertentangan dengan semangat gerakan yang mendorong orang untuk hidup seminimal mungkin demi target pensiun dan mereka akan sangat sulit untuk buktikan ini. Lalu yang ketiga, pensiun dini akan memberi kebebasan sejati, mereka harus buktikan ini. Mereka harus bilang ke kamu, dan yakinkan kamu, kalau saat kamu berhenti kerja dini, kamu akan benar-benar bebas dan bahagia, dan mereka pasti akan gagal, karena bebas finansial itu nggak otomatis bebas hidup sesuai otonomimu. Kalau sepanjang masa muda kamu pakai untuk mengorbankan relasi, hobi, atau kesehatan kamu, bahkan uang yang banyak di usia 40-50 itu hanya akan jadi harta dingin, dan kamu akan sulit untuk memanfaatkan itu pada akhirnya. Lalu masuk ke argumentasi kami rasa KFPD itu akan mengorbankan kualitas hidup kamu. Kami percaya KFPD itu tidak benar-benar memberikan kebebasan, Juri, melainkan menciptakan ilusi kebebasan finansial yang dibayar dengan hilangnya kualitas hidup pada masa muda. Lihat, siapa yang nerapin ini? Individu yang mengajar KFPD biasanya anak muda produktif yang harus berhemat ekstrim dan melakukan banyak side hustle. Mereka rela mengorbankan waktu bersosialisasi, menikmati masa muda, atau membangun relasi demi cepat capai tabungan pensiun. Proses ini terjadi di masa paling vital dalam hidup mereka. Saat orang biasanya bangun networking, keluarga, dan pengalaman hidup mereka apa? Mereka malah lakuin hustle culture dan ikut ke tekanan ekonomi. KFPD makin mendorong kamu untuk masuk ke pola hidup minimalis yang penuh pengorbanan kualitas hidup kamu. Lalu apa? Mereka malah percaya kebebasan akan datang lebih cepat jika semua kesenangan hari ini ditunda demi investasi jangka panjang. Dan mereka membatasi gaya hidup mereka. Gimana manifestasinya? Bayangkan ada seorang pekerja keras usia 22 tahun, tidak pernah jalan-jalan bersama keluarga, melewatkan ulang tahun anak karena harus mengurus set hasil dia, bahkan jarang nongkrong dengan teman. Di usia 45, dia memang pensiun dini dengan tabungan miliaran. Namun apa? Anaknya udah dewasa dan merasa nggak pernah diperhatikan dan dikasih validasi oleh orang tuanya, sehingga dia validasi diri sendiri dengan cari impiannya yang menurutnya akan kasih dia bahagia, sama kayak kamu, orang tuanya yang cari bahagia dengan pengorbanan anaknya gak kamu perhatiin. Jadi apa? Kamu juga dikorbankan oleh anak kamu, lalu pasangan kamu yang lelah karena kamu gak pernah kasih investasi emosi ke pasanganmu dan sadar kalau lingkaran sosial kamu mengecil. Jadinya apa? Uang kamu banyak tapi kamu terpenjara karena kesepian, karena gak ada orang yang berteman sama kamu. Lalu apa? Kamu bisa
ini akan eksklusif di sisi kami karena kami menawarkan KFPD itu sebenarnya adalah jebakan, tapi kontra hanya akan bisa bicara soal angka kayak ini bakal lebih hemat, ini bakal investasi jangka panjang, misalkan kamu akan punya dana darurat misalkan, tapi mereka tidak bisa menjawab hilangnya dimensi emosional dan sosial yang jelas-jelas merupakan bagian penting dari kebebasan manusia. Ingat, inti dari pertanyaan debat ini adalah kalau kebebasan finansial tidak diiringi dengan emosional dan sosial, maka klaim KFPD itu bakal runtuh. Karena kebebasan sejati adalah kebebasan untuk hidup yang penuh bermakna dan punya kualitas hidup yang baik pula, bukan sekadar punya tabungan besar pada akhirnya. Lalu, sadari, gerakan KFPD itu gak bisa dilakukan oleh semua orang, juri. Jadi apa? Karena meski setiap orang dipaksa menanggung mudaratnya, hidup ekstrim, kehilangan waktu sosial, tekanan sosial, tidak semua orang dapat merasakan manfaat finansial yang janjikan itu. Jadi apa? Bagaimana kami analisisnya, juri? Gini, orang yang bisa sukses untuk KFPD itu hanya orang segelintir orang yang berpenghasilan tinggi, punya privilege pendidikan atau akses informasi untuk investasi. Hampir semua orang karena kegiatan gaya hidup KFPD dipromosikan misalkan karena mereka menganggap benefitnya itu banyak, akan rugi. Masyarakat luas terdorong itu berhemat ekstrim dan apa hasil tambahan dan mengorbankan kualitas hidup mereka pada akhirnya. Lalu apa? Gimana kerugiannya bakal terasa? Sejak gini, mereka akan merasa kehilangan masa muda, relasi, bahkan kesehatan mental demi target yang hampir mustahil. Jadi gimana dampaknya muncul? Pertama, di level keluarga kamu akan mengalami hubungan renggang, lalu di level sosial, waktu bersama orang-orang di sekitarmu akan hilang, lalu di level ekonomi apa? Ketimpangan bakal makin tajam. Kenapa ketimpangan ini bakal tajam? Karena jika sebuah gerakan hanya bisa dinikmati minoritas, tapi merugikan mayoritas, maka ia tidak pantas dipromosikan untuk menghasilkan ekonomi yang lebih baik pula. Hasilnya apa? Alih-alih jadi jalan keluar bersama, KFPD ini kami percaya akan normalisasi pola pikir sempit, yaitu hidup berdasarkan uang dan pensiun cepat sambil meninggalkan banyak orang di luar narasi kebebasan. Jadi apa? Begini, bayangkan dua orang, satu manajer bank dengan gaji puluhan juta, satu lagi buruh pabrik. Si manajer bisa investasi, si buruh harus berhemat segila apapun, tetapi hanya cukup untuk bertahan hidup. Tapi ia juga kehilangan bersama dengan anaknya karena ambil kerja tambahan. Ini akan lebih banyak mudarat ketika lelah, relasi rusak, sama-sama dirasakan oleh kedua pihak. Tapi apa? Benefitnya hanya dinikmati yang berada di kelas atas. Inilah mengapa argumen ini eksklusif dan penting bagi pro. Hanya kita yang bisa tunjukin sifat elitis KFPD ini sebagai gerakan, dan ini nggak boleh punya benefit yang ini nggak bakal punya benefit yang banyak. Jadi kami rasa ini akan mudaratnya banyak dan nggak boleh dipromosikan sebagai gerakan yang punya benefit yang banyak. Bangga jadi pemerintah.